Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota Higa Narimoati, Yunita Aditya, dan Vika Putri. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang teorema ketunggalan isometri. Nah, untuk materinya silakan nanti teman-teman bisa dibuka ya pada link yang sudah dibagikan, karena materinya sudah dijelaskan oleh Mbak Higa Narimoati sama Mbak Vika Putri Kurnia. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal pada bab ini ya. Silakan bagi teman-teman itu bisa dibuka bukunya pada halaman 7.7 modul 7. Nah, di soal ini diketahui bahwa jika O itu di titik 0,0 dan P itu di titik X, Y. Tentukan rumus beta P terhadap rotasi 0,60 derajat. Nah, kenapa ini rotasi 0,60 derajat itu artinya rotasi ini berputar sejauh 60 derajat, akan tetapi dalam arah putarannya itu berlawanan dengan jarum jam. Makanya di sini positif. Nah, jika rotasinya itu kayak searah dengan jarum jam, itu maka kan nanti di sini negatif, seperti itu ya teman-teman. Bisa diingat kembali untuk materi pada pertemuan yang kemarin. Nah, kita langsung saja. Dimisalkan garis S itu kan melalui titik 0 ini ya, titik O itu di 0,0 dan menyudut 30 derajat. Nah, 30 derajat ini didapat dari sini, setengah pi ya, setengah pi 1. Nah, dengan sumbu X titik A itu 1,0, karena kita balik lagi ya teman-teman ke teorema 7.2. Di situ berbunyi jika S adalah garis yang melalui titik asal dan pencerminan S memetakan titik A 1,0 ke titik B. Nah, jadi di sini karena yang diketahui itu berada di di titik O itu 0,0 itu kan berada di sudut di titik koordinat awal gitu kan. Nah, di titik koordinat ujung, jadi di sini titik A itu 1,0. Ini ya 1,0, dan ini kan kita disuruh mencari rumus peta dari peta P itu ya. Dan peta A ini, peta A itu kan oleh pencerminan S adalah B. Yang pencerminan S adalah B ini ya. Karena A-nya kan 1,0 gitu kan. Nah, bisa ditulis seperti ini. Untuk menentukan koordinat B, karena di sini kan ada titik O itu kan 0,0 sudah diketahui, kemudian titik A itu sudah sudah kita cari yaitu 1,0, dan titik B itu kan belum kita cari ya, karena titik B ini kan merupakan pencerminan dari titik A, seperti itu. Nah, untuk menentukan koordinat B ini
Nah, kita memperhatikan segitiga ya. Aslinya di sini jika tidak ada gambarnya kita membuat segitiga berdasarkan titik-titik yang sudah diketahui tadi ya teman-teman. Yang pertama itu kan ada titik 0, terus ada titik A, ada titik B. 0 udah diketahui nih 0,0. Kemudian untuk titik A-nya sudah diketahui 1,0 dan kita mencari titik B-nya berapa sih, seperti itu ya. Nah, untuk mencari titik B ini kita kan sudah nih membuat titik-titik koordinat, membuat garis-garis koordinat di mana kita meletakkan 0 ini berada di titik 0,0 seperti di sini ya. Nah, kemudian A ini tadi di titik 1,0, berarti ini 1,0. Kemudian karena B yang dicari, nah maka kan kita sudah mengetahui nih dari 0 ke A ini kan, ke A sama dengan 1,0. Dan B itu pastinya kan berada di kisaran garis 60 derajat tadi kan, yang rotasinya sudah diketahui. Jadi kita buat garis lagi itu sebesar 60 derajat ini ya. Kan ketemu B tadi kan, ketemu B ini. Terus kemudian karena garis S itu kita bisa lihat kembali ya teman-teman pada halaman 7.3 pada modul 7 yang sudah dijelaskan oleh Mbak Higa tadi. Di situ kan untuk garis S ini itu kan S menjadi garis bagi, ini kan merupakan garis bagi ya antara sudut O gitu ya, antara sudut O. Kita ingat bahwa garis bagi itu suatu garis yang membagi dua sudut sama besar pada garis di depannya, seperti itu ya. Pada garis di depannya. Nah, kemudian dengan melihat gambar ini kita kan tahu ya bahwa ini itu di titik C ini. Titik C ini kan merupakan sudut siku-siku ya, yaitu 90 derajat. Nah, kita mencari dulu nih. Bukan mencari ya. Ini kan tadi yang diketahui besarnya sudut BOC. Nah, BOC berarti kan pusatnya di O, sedangkan O itu kan tadi 60 ya. Ini berarti kan 60. Nah, pada segitiga OCB kita kan mengetahui tadi ada OA karena O berada di 0 dan A berada di titik di titik 1,0. Jadi untuk C-nya ini kan merupakan setengah ya. Setengah dari A itu ya. Setengahnya 1 berarti kan setengah. Setengahnya 0 ya 0 gitu kan. Nah, terus selanjutnya kita tadi kan disuruh mencari nilai titik koordinatnya B itu. Maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi di sini ketika kita sudah mencari itu kan ketemunya setengah koma akar 3/2 ini ya. Itu kan didapat dari cos 60 itu kan
setengah ya, itu kan setengah, jadi ini setengah. Terus kemudian koma, berarti kan sin 60, sin 60, nah seperti ini. Sin 60 itu kan setengah kali akar 3 ya, atau setengah akar 3, atau akar 3/2 itu sama saja ya. Untuk selanjutnya, berarti kan kita sudah mengetahui nih bahwa titik koordinat B-nya itu setengah, setengah akar 3 ya. Karena di sini dengan rumusnya itu cos 60, sin 60 seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Maaf. Ada sedikit apa ya teman-teman? Ada sedikit kendala ya. Nah, ternyata ini belum, ada beberapa yang terlewat. Oke, teman-teman bisa lihat ya pada buku modul 7 ya, halaman 7.7, dimana berbunyi jika P itu X, Y. Nah, dengan menggunakan teorema 7.2, di mana teorema itu berbunyi jika S adalah garis yang melalui titik asal dan pencerminan S memetakan A di titik 1,0 ke titik B H, K, maka pencerminan S X, Y sama dengan HX plus KY, KX min HY untuk setiap X, Y elemen dari V. Seperti itu ya teman-teman, bisa dibuka lagi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Vika. Nah, di sini pencerminan dari S dari P terhadap P itu tadi rumusnya gini ya. Pencerminan S, nah P-nya ini kan tadi E, Y, kita tulis E, Y. Sebentar, E, Y. Gini. E, Y. Nah, untuk pencerminan E, Y, untuk pencerminan E, Y itu kan rumusnya tadi di teorema 7.2 itu HX plus KY, KX min HY. Nah, berarti di sini karena nilai H-nya tadi kan kita sudah mencari ya. Nilai H-nya itu kan dari titik B ini. Dari titik B ini kan kita sudah mencarinya tadi setengah. Jadi untuk titik H-nya itu kan setengah. Terus kemudian tadi ada unsur apa lagi selain H, itu kan X itu kan variabelnya. Jadi ada lagi K. Nah, K ini itu sebagai ini ya, titik koordinat dari Y ini. Nah, dari Y. Kan ini sebenarnya X Y ya, tapi nanti kita kalau kita tuliskan di sini hanya itu X, K-nya itu Y, nanti akan lebih membingungkan ya, karena variabelnya itu X sama Y seperti itu. Maka di sini ada apa ya, dibuat unsur yang berbeda gitu biar teman-teman itu tidak bingung seperti itu. Nah, untuk K-nya itu kan tadi setengah ya, setengah akar 3, kita tulis setengah akar 3. Maaf nih jika apa ya, ini belum bisa terbaca. Untuk selanjutnya kan sudah diketahui hanya tadi setengah karena rumusnya HX plus KY, KX min HY. Jadi kita langsung masukkan saja untuk
X, Y. Nah, X-nya berarti itu kan dari unsur ini ya guys, teman-teman. Dari unsur HX plus KY. Nah, hanya tadi sudah diketahui setengah. Berarti HX-nya setengah X. Berarti gini ya, langsung aku tulis di sini saja maaf pencerminan S-nya. Itu tadi HX. Nah, berarti langsung saja kita tulis setengah X. Rumusnya tadi plus KY plus KY ini didapat dari ini ya, titik Y dari koordinat B, berarti ditambah setengah tambah setengah akar 3 koma, ini koma ya, ini kan tadi itu ya X, Y kan. Nah gini ya, ini unsur dari unsur X, ini nanti dari unsur B nya, ini nanti dari unsur B nya, saya tulis di sini saja ya. Untuk B nya tadi kan rumusnya di teorema 7.2 itu KX min HY. KX nya itu tadi setengah ya, setengah akar 3 ya, setengah akar 3 X dan min setengah, pencet min setengah ini. Nah ini sudah ketemu kan pencerminan dari S nya itu berapa. Nah kita bisa lanjutkan dengan tapi jika T adalah sumbu X, T itu merupakan sumbu X, maka rotasi 0 ini ya, rotasi 0,60, rotasi 0,60 itu sama dengan mu T dikali mu S dikali mu T dikali mu S, atau sebaliknya mu S dikali mu T. Itu sama saja ya teman-teman. Nah maka jika T itu merupakan sumbu X tadi, itu kan ini ya P untuk pencerminan T dikali pencerminan S. Nah oleh karena itu untuk rotasi 0,60 ini itu kan tadi rumusnya pencerminan dari S dikali pencerminan dari T, atau pencerminan dari T dikali pencerminan dari S. Nah untuk pencerminan T-nya tadi sama pencerminan S-nya, untuk pencerminan T-nya berarti kan ini ya, tadi kan yang diketahui X, Y gitu kan. Berarti untuk pencerminan T-nya ya kita tuliskan pencerminan X, Y gitu kan. Nah X, Y. Nah begitupun juga dengan yang pencerminan S. Maka kita juga sama, di sini akan memperoleh hasil karena mu T-nya karena pencerminan T itu X, Y, berarti pencerminan dari S itu kan juga X, Y juga ya. Berarti sama, karena pencerminan tadi dari kemarin itu sudah ada rumusnya kan ya, teman-teman bisa ingat kembali. Itu berarti kita bisa menuliskan dengan setengah X min setengah akar 3Y, setengah akar 3X plus setengah Y itu ya. Itu sama saja ya dengan yang menggunakan teorema 7.2 tadi.
sudah dijelaskan. Oke, selanjutnya semoga sebelum melanjutkan, semoga di sini teman-teman paham ya. Jika tidak paham nanti bisa ditanyakan seperti itu. Kita di sini belajar bareng. Nah, terus selanjutnya berada di contoh 7.2, dimana soalnya itu berbunyi diketahui A itu berada di titik 0,2, B berada di titik 0,6, C berada di titik 3,6, A aksen berada di titik min 3,0, B aksen berada di titik min 7,0, dan C berada di titik min 7, min 3. Nah, di mana S adalah sebuah isometri yang memetakan segitiga ABC ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kita bisa buka kembali nih bukunya pada halaman modul 7, pada modul 7 halaman 7.5. Di situ sudah disinggung ya terkait segitiga ABC jika dipetakan ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen, seperti itu. Untuk contoh soalnya kita bisa buka pada halaman 7.8 pada modul 7, seperti itu. Nah, jika P, Y adalah titik sembarang titik di bidang. Titik sembarang titik di bidang berarti titik yang tidak ditentukan gitu ya. Maka tentukan fungsi dari S ini pada P. Nah, fungsi dari S ini pada P. Maaf ya, ini typo ini. Nah, untuk penyelesaiannya kita kan sudah mengetahui ya tadi dari titik koordinat A, B, C, A aksen, B aksen maupun C aksen. Nah, di sini di soal juga sudah ketahui di mana isometri yang memetakan antara segitiga ABC ke segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, karena titik koordinatnya sudah diketahui, jadi langsung saja kita bisa menggambarkan segitiga itu ya. Bisa menggambarkan segitiga dengan menggunakan titik-titik yang sudah diberikan. Nanti akan menghasilkan gambar seperti pada gambar 7.6 ini. Benar, coba kita cek dulu ya. Untuk A nya itu berada di titik 0,2, benar ya. Terus kemudian B nya berada di titik 0,6, ya benar. Kemudian C nya berada di titik 3,6, benar. Nah, untuk untuk melakukan pencerminan itu kan kita sudah dipelajari ya pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman ada yang lupa bisa dibuka kembali bukunya, bisa dipelajari kembali. Nah, di sini karena sudah diketahui jadi kita langsung saja untuk menuliskan titik A aksennya ini ya, A aksen, B aksen, dan C aksen. Seperti itu nanti akan terlihat gambar yang seperti ini. Terus kemudian pada segitiga ABC kita akan dapat memperoleh ya, itu pencerminannya ada A aksen, B aksen, C aksen dengan cara mentransformasikan secara berturut-turut, dimana dengan translasi AO rotasi 0,90 dan translasi 0 ini ya 0, A aksen ini aslinya itu koma ya, ini ada komanya aslinya. Dan refleksi pencerminan X dan refleksi pencerminan X ya. Kita bisa ingat kembali untuk refleksi itu apa, translasi apa, rotasi itu apa, translasi tadi juga apa, itu bisa dibuka kembali bukunya. Terus jadi nah kita langsung saja ke penyelesaiannya. Jadi isometri S itu
tadi ini ya yang sudah diketahui ya, pencerminan dari X, translasi OA, aksen, rotasi 0,90 derajat, translasi A,0. Di titik PX diambil sebarang. Jadi tadi pada soal kita diminta untuk menentukan fungsi S terhadap P ini ya. Jadi kita tulis karena P nya itu E, Y, jadi kita tuliskan S itu E, Y. Nah ini kita tinggal memasukkan ini ya dari rumus S nya, ini isometri S, kita tuliskan kembali di sini. Kemudian tadi untuk OA aksennya ini kita apa ya, OA aksennya ini kita koma dengan E, Y gitu kan. Nah ini tuh nanti akan menghasilkan pencerminan X, translasi OA aksen, rotasi 0,90. Nah untuk translasi OA aksen dari X, Y itu kan X plus 0 dan Y-2 itu kita cari, ini kita dapatkan dari translasi OA aksen X, Y seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan bingung ini ada X plus 0, Y-2 itu dari mana, itu ya dari translasi OA aksen X, Y seperti itu. Terus kemudian selanjutnya ini kan model sistem apa ya, modelnya itu kayak komposisi itu kayak bundaran gitu ya, kayak diganti misalkan ini kan tadi translasi AO gitu kan, translasi AO ini harusnya translasi AO ya teman-teman, ini tadi tipe ya, ini translasi AO yang ini. Terus kemudian kita sudah menyelesaikan ini nih. Nah kemudian kita hasilnya itu dikalikan lagi dengan yang di depannya ini, dengan rotasi 0,90 ini ya. Dan rotasi 0,90 nanti disitu akan menghasilkan pencerminan X, translasi A aksen min Y plus 2, X ini. Terus kemudian kita kan tadi hasilnya ini ya, kita karena yang P ini sudah, berarti tinggal yang ini ya translasinya. Nah kita tinggal memasukkan pencerminan X ini tetap ya, karena ini kita belum melakukan operasi perhitungan. Jadi kita ini karena kita menghitung translasi OA aksen, jadi kita tuliskan ini ya, min Y plus 2 X dikalikan ini, nanti hasilnya min Y plus 2 min 3, X plus 0. Terus kemudian ini kita hitung ya, min Y plus 2 min 3, 2 min 3 itu kan min 1, berarti min Y min 1, X plus 0 berarti X. Hanya tuliskan X saja untuk mempermudah teman-teman gitu kan. Di sini X. Nah jadi kemudian maaf, ini harusnya itu X ya, ini X bukan min X. Ini X. Ini ya, sudah dapat ini plus ini sama dengan pencerminan X itu kan tadi kita bisa melalui translasi tadi yang sudah kita lakukan, nanti hasilnya yaitu min Y min 1, X ini ya. Jadi ini masih tetap. Jadi di sini didapat
fungsi S terhadap P sama dengan S X, Y. Jadi nilainya ini ketemunya min Y min 1 X seperti itu. Nah, silakan nanti misalkan ada yang ditanyakan, silakan dari teman-teman bisa menanyakan. Mungkin kita bisa diskusi ya di sini, karena dari kelompok 7 juga masih ada beberapa yang kebingungan akan isi materinya seperti itu. Mungkin dari kelompok 7 bisa yang disampaikan cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.